3 cara Manchester United bisa berbaris dengan Lisandro Martinez. Erik ten Hag ingin memperkuat sektor belakangnya dan Man United berada di ambang penanda tanganan Lisandro Martinez. United telah mengkonfirmasi penanda tanganan Lisandro Martinez dalam waktu dekat sebagai bagian dari pembangunan kembali musim panas mereka di bawah manajer baru Erik ten Hag. Martinez didominasi sebagai bek tengah di Ajax Amsterdam. Tapi itu bukan satu-satunya posisi yang bisa dia mainkan. Peran paling jelas untuk Martinez musim depan adalah sebagai bagian dari kemitraan defensif dengan Harry Maguire atau Raphael Varane. Di dunia yang ideal, dia akan bersama Raphael Varane. Tetapi mengingat catatan cedera Raphael Varane yang mengkhawatirkan, lebih mungkin kita melihatnya bersama Harry Maguire, kapten klub. Salah satu alasan mengapa Ten Hag begitu tertarik untuk merekrut Lisandro Martinez adalah karena dia berkaki kiri dan memiliki jangkauan umpan yang bagus. Jadi masuk akal untuk memasukkannya sebagai bek tengah di Manchester United. Martinez juga bisa bermain sebagai bek sayap. Keserbagunaan adalah keuntungan besar bagi United dan dia juga memiliki kemungkinan mengisi posisi bek kiri jika diperlukan. Meskipun itu tampaknya hasil yang agak tidak mungkin setelah datangnya Malaysia. Martinez bisa dipandang sebagai bek kiri pilihan ketiga jika Alvaro Fernandes pergi dengan status pinjaman musim panas ini dan Alex Telles dijual. Jadi dia masih bisa sesekali tampil di sana. Lebih mungkin menit-menit itu akan datang sebagai bagian dari pergantian taktis selama pertandingan daripada dipilih untuk bermain di sana sejak awal. Tetapi itu tentu saja merupakan sifat yang baik untuk dimiliki dalam skuad. Martinez juga bisa bermain sebagai gelandang bertahan. Mungkin kemungkinan yang paling menarik adalah Martinez mampu memenuhi kebutuhan United akan gelandang bertahan musim panas ini. Setelah mendapatkan beberapa pengalaman berharga bermain di sana di bawah Ten Hag di Ajax Amsterdam, pemain berusia 24 tahun tersebut sama sekali bukan jangkar di sektor tengah yang diharapkan banyak pendukung, tetapi dia pasti bisa melakukan pekerjaan di sana jika tidak ada orang lain yang direkrut oleh pihak klub. Semuanya sudah siap untuk penandatanganan 63 juta pound sterling di Old Trafford. Manchester United dapat menyimpulkan kepindahan Frankie de Jong ke Old Trafford dalam waktu dekat jika sang gelandang berubah pikiran untuk menyelesaikan transfer karena semuanya telah siap. Begitulah kata pakar transfer Fabrizio Romano. Setan Merah sedang mempersiapkan musim pertama mereka di bawah asuhan Erik ten Hag setelah penunjukannya sebagai manajer. Tetapi mereka frustrasi dalam upaya merekrut Frankie de Jong sejauh ini. Dikabarkan theathletic.co.uk MU telah mencapai kesepakatan dengan Barcelona saat mereka ingin memikat de Jong dari Nou Camp. Laporan tersebut menunjukkan bahwa Ten Hag telah setuju untuk membayar mahar transfer sebesar 63 juta pound sterling, ditambah tambahan bonus sebesar 8,47 juta pound sterling. Namun, Setan Merah menghadapi perjuangan berat dalam upaya mereka untuk mengontrak de Jong karena sumber-sumber Spanyol mengklaim bahwa pemain berusia 25 tahun tersebut tidak tertarik untuk pergi ke Liga Primer. Itu terjadi setelah sebelumnya terungkap bahwa target transfer United tersebut sangat ingin tetap berada di pembukuan Barcelona dan hanya ingin bermain di klub yang bermain di Liga Champions. Langkah ini juga tertunda karena Barcelona masih menolak untuk membayar Frankie de Jong sebesar 14,5 juta pound sterling setelah restrukturisasi kontraknya. Romano memahami bahwa Manchester United dan Barcelona sangat ingin mendapatkan kesepakatan yang melibatkan Frankie de Jong. Sang guru transfer percaya klub hanya menunggu lampu hijau dari mantan pemain Ajax Amsterdam tersebut sebelum ia dapat diresmikan sebagai rekrutan terbaru Erik ten Hag. Romano berkata kepada Give Me Sport, penting untuk diingat bahwa Manchester United dan Barcelona sudah siap. Semuanya sudah siap. Setiap hari pemain berubah pikiran dan berkata, "Oke, saya siap untuk pergi. Klub siap."
Ten Hag mewarisi skuad Manchester United yang kurang percaya diri setelah menyelesaikan musim lalu 13 poin di bawah kualifikasi Liga Champions dan kebobolan lebih banyak gol daripada Burnley yang terdegradasi di Liga Inggris. Frankie de Jong ialah seseorang yang dikenal dengan baik oleh kepala United yang baru. Setelah dia memilih rekan senegaranya tampil 59 kali selama masa jabatannya di Ajax Amsterdam. Erik ten Hag ingin mengembalikan Manchester United ke masa kejayaannya dan merekrut Frankie de Jong yang telah memenangkan trofi di tanah airnya serta selama waktunya di Barcelona bisa sangat membantu mencapai tujuan tersebut. Dan Jones mengklaim duo penandatanganan adalah tanda untuk kedatangan Frankie de Jong di Old Trafford. Orang dalam Dan Jones yakin Manchester United akan mengamankan penandatanganan bintang Barcelona Frankie de Jong musim panas ini di tengah kisah panjang dengan pemain internasional Belanda tersebut. The Red Devils telah berjuang untuk mendapatkan kesepakatan dengan Frankie de Jong meskipun fakta bahwa Barcelona telah mengatakan kepada pemain Belanda tersebut bahwa mereka perlu menjualnya agar bisa menyeimbangkan keuangan mereka setelah pekerjaan terakhir mereka di bursa transfer. Namun yang membuat para penggemar United senang, Dan Jones yakin mereka akan menyelesaikan kesepakatan untuk Frankie de Jong sebelum akhir bursa transfer. Dan dia juga percaya penanda tanganan Lisandro Martinez dan Christian Eriksen adalah pertanda baik bahwa mereka bisa menyelesaikan transfer ini. Saya pikir itu akan selesai. Saya bersedia. United tidak hanya akan merekrut siapapun untuk posisi ini, dan mereka telah menghabiskan begitu banyak waktu untuk bersabar dan menunggu ini dimainkan. Saya percaya Ten Hag, dan saya pikir fans United harus mempercayai Ten Hag dan versi baru dari Man United. Fakta bahwa mereka mendapatkan kesepakatan untuk Eriksen dan Martinez, dua target utama mereka, itu pertanda bagus. Klub Manchester telah sangat sabar dengan Barcelona dan Frankie de Jong atas transfer karena mereka dikaitkan dengan pemain tepat di awal bursa transfer dan mereka masih menunggu transfer ini ditandatangani sampai saat ini. Namun selama waktu ini, membawa dua pemain seperti Martinez dan Eriksen dapat memberi mereka dorongan dalam upaya mereka untuk mengontraknya karena mereka sekarang memiliki dua bintang berperingkat tinggi yang datang ke tim yang dapat tumbuh dan berkembang bersama Frankie de Jong di bawah manajer baru Erik ten Hag. Fans pasti ingin menambahkan pemain berbakat Frankie de Jong ke sektor tengah mereka yang dipertanyakan setelah penampilannya yang mengesankan di musim lalu. Dikabarkan United telah mencapai kesepakatan dengan Barcelona, tetapi syarat pribadi belum juga disepakati. Dan dengan raksasa Spanyol ingin menyingkirkan pemain tersebut dan mantan manajernya Erik ten Hag ingin membawanya ke Liga Primer. Rasanya kepindahan Frankie de Jong ini tidak bisa dihindari. Erik ten Hag melarang minuman keras di United. Bruno Fernandes menyambut baik rezim baru Erik ten Hag yang ketat di Manchester United setelah mengakui tindakan keras terhadap disiplin sudah lama tertunda. Bintang-bintang United telah dicambuk 3 baris oleh manajer baru saat ia berupaya untuk meningkatkan standar dan menumbuhkan persatuan setelah kampanye Liga Primer terburuk klub mengekspos perpecahan dan ketidakdisiplinan di camp. Ten Hag dikenal dengan pendekatannya yang tanpa basa-basi dan perhatiannya tentang detail di dalam dan di luar lapangan. Dan ahli disiplin ini telah memperkenalkan serangkaian aturan dasar yang ia harapkan akan dipatuhi oleh para pemainnya. Ini termasuk denda atau hukuman karena terlambat menghadiri rapat tim, makan, dan pelatihan.
Larangan ponsel pada waktu makan yang harus dilakukan bersama. Tidak ada konsumsi alkohol selama minggu pertandingan. Pemeriksaan BMI rutin untuk memastikan pemain dalam kondisi prima. Pemain didorong untuk makan makanan yang disiapkan oleh klub daripada menggunakan koki pribadi. Skuad United juga telah diberitahu untuk menyampaikan keluhan apapun yang mereka miliki secara langsung dengan Ten Hag atau staf ruang belakangnya sebagai tawaran manajer untuk menekan kebocoran informasi ruang ganti dan mendorong budaya kejujuran dan kebersamaan. Fernandes adalah salah satu pemain yang mencoba berulang kali untuk menyatukan ruang ganti yang pecah di musim lalu. Dan sang gelandang telah menawarkan dukungan kerasnya atas sikap garis keras Ten Hag saat klub berusaha untuk bangkit kembali di musim depan. Saya pikir kami melewatkan itu untuk sementara waktu dan saya pikir cara saya melihat disiplin itu penting. Bagi saya disiplin bukan hanya cara Anda bermain di lapangan, posisi yang Anda miliki. Apa yang harus Anda lakukan, itu juga di luar lapangan. Jangan terlambat untuk rapat, jangan terlambat untuk makan. Saya pikir itu sangat penting karena jika semua orang tepat waktu dan seseorang datang terlambat, dia harus dihukum. Saya pikir sangat bagus dia melakukan itu. Dan bagi saya luar biasa karena saya suka tepat waktu. Jadi saya tidak akan punya masalah dengan itu. Ujar Bruno Fernandes kepada MUTV. Sama seperti Ten Hag yang telah memperlakukan sejumlah pedoman langsung di luar lapangan, Fernandes mengatakan instruksi yang jelas dari pelatih asal Belanda itu di lapangan latihan juga membuatnya lebih mudah untuk menerapkan gaya permainan baru dengan tanggung jawab menekan, bermain keluar dari lapangan, kembali dan permainan build up yang cerdas. Tanda-tanda kemajuan yang dibuat Ten Hag mungkin paling baik diilustrasikan dalam kemenangan 3-1 atas Crystal Palace di Melbourne pada hari Selasa ketika United mencetak 3 gol yang luar biasa. Dan ketiga gol tersebut adalah hasil kerja sama tim. The early signs. It does, but you're just thinking that, with where they are at the moment, have they got the energy to be able to do that? Super touch. Martial brings it down. He finds Sancho. Sancho. Van de Beek's in here, and so's Martial. Van de Beek. Rashford surely. 2-0. Perfect start to the second half. Some great build-up play, and Marcus Rashford gets his second goal pre-season. Ini mudah karena dia sangat jelas dengan apa yang dia inginkan dan apa yang dia minta dari para pemain. Jadi kami hanya harus melakukannya dan mencoba melakukan yang terbaik yang kami bisa karena ide-ide jelas dan aturannya jelas. Jadi kita tinggal mengikuti saja. Jelas dia menuntut banyak dan itu bagus karena kami banyak berkonsentrasi sekarang. Karena kami tahu jika Anda tidak melakukan apa yang dia inginkan, Anda keluar dari tim. Anda tidak bermain. Jadi saya pikir itu hal yang baik. Lanjut Bruno Fernandes. Apakah Cristiano Ronaldo akan mampu menekan secara efektif dalam sistem Ten Hag masih harus dilihat. Penyerang Portugal itu telah melewatkan tur United karena alasan pribadi dan ingin keluar dari klub. Dengan Fernandes mengakui dia tidak tahu apakah rekan senegaranya akan bertahan di Old Trafford. Ditanya seberapa penting mempertahankan Ronaldo, Fernandes menjawab, "Saya tidak tahu. Jelas Cristiano adalah pencetak gol terbanyak kami musim lalu. Dia menambahkan gol kepada kami. Tetapi jelas itu bukan pada saya. Klublah yang harus membuat pilihan. Dan Cristiano membuat pilihannya sendiri. Saya tidak tahu apa yang ada di kepalanya. Jika dia ingin pergi, saya tidak akan menanyakan itu kepadanya. Satu-satunya hal yang saya tanyakan kepada Cristiano ketika dia tidak muncul adalah, apakah semuanya baik-baik saja dengan keluarga? Dia memberitahu saya apa yang sedang terjadi, itu saja dan tidak lebih."